In this session, we'll be talking about how we will take up the sword of the Spirit, which is the power of His Word. Di sesi ini kita akan bahas bagaimana kita mengambil atau memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Let us move to the first portion of Scripture in Hebrews chapter 4, reading from verse 12 to 13. Ayo sama-sama kita lihat ayat yang pertama di Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. For the word of God is living and active and full of power, making it operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating as far as the division of the soul and spirit, the completeness of a person, and of both joints and marrow, the deepest parts of our nature, exposing and judging the very thoughts and intentions of the heart. And not a creature exists that is concealed from His sight, but all things are open and exposed and revealed to the eyes of Him with whom we have to give account. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13, sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, sifat alami kita yang terdalam, menelanjangi, menghakimi setiap pikiran dan niat hati seseorang. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. What is the real meaning, the purpose, and significance of the sword of the Spirit? Apa sih artinya, tujuan, makna untuk memakai pedang roh? We know that Christ is the Word. Setiap kita tahu ya, Kristus adalah firman Tuhan. And Jesus is the sword that we carry with us. Dan Yesuslah adalah pedang roh yang kita bawa. But not only to defeat the devil or demons, it is also used to cut through to the deepest parts of our entire being. Nah, pedang roh yang kita bawa ini bukan cuman sekedar mengalahkan pertempuran di antara kita dengan setan, tetapi juga dipakai untuk menusuk amat diri kita sendiri dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. So cutting through to the deepest part of our entire being means it will be separating our flesh and the spirit. Menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum di dalam diri kita. And the word of God is to help us to reveal and make us aware of our innermost thoughts and our intentions. Dan firman Tuhan untuk menolong kita agar kita sendiri tahu dan kita sendiri tahu mempertimbangkan pikiran hati kita, sifat alami kita yang terdalam. In scripture we learn that light has come into this world, but man prefers to live in darkness because they enjoy it. Di firman Tuhan kita juga belajar ya, firman Tuhan akan membawa terang bagi setiap kita. Tetapi manusia lebih cenderung suka hidup di dalam kegelapan karena mereka sukanya ya di dalam kegelapan. So even as Jesus is in our life, how many of us actually carry the sword of the Spirit every day? Jadi bahkan kalau kita tahu Yesus bersama kita ya, dan kita juga ngaku Yesus bersama kita, tetapi seberapa banyak di antara kita Kristen kita membawa Kristus, yaitu pedang roh bersama kita. His word is operative if we purpose to obey His teaching. It will help us to discern between right and wrong. Firman Tuhan bisa bekerja di dalam diri kita jikalau tujuan kita mau taat kepada firman-Nya, dan firman-Nya itu sendiri akan menolong kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Operative means His word is alive. Ya, firman-Nya bisa bekerja, berkarya, artinya itu hidup. And His living word
will convict us, and it must equip us to live a life that is pleasing and acceptable to Him. Jadi firman yang ada di dalam diri kita itu akan menginsyafkan kita dan menyiapkan kita agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Dia. Christ, the Word, the sword of the Spirit, is supposed to help us deaden our flesh so that we can walk in the Spirit. Jadi firman Tuhan sebetulnya tujuannya adalah untuk menolong kita agar kita bisa mematikan kedagingan kita, hidup dipimpin sesuai dengan Roh. So when we carry the sword of the Spirit, it is supposed to be helping us to be genuinely born again, and that will be the evidence shown in our spiritual maturity. Jadi sewaktu kita berkata kita memegang atau memakai pedang roh itu sebetulnya untuk menolong diri kita sendiri untuk menjadi lahir baru, yaitu terbukti di dalam rohani kita itu dewasa. From this portion of scripture, we also learn that His word brings encouragement and comfort, and it helps to deliver us from the bondage of fear and doubt. Dari ayat ini kita juga belajar firman Tuhan juga memberi kenyamanan, memberi semangat bagi setiap kita. By His word, we will understand and be convinced that He is sovereign. Jadi firman Tuhan juga menolong kita, melepaskan kita dari belenggu ketakutan dan keraguan, sebab Tuhan adalah berdaulat dan Dia memegang kendali. Because when we read scripture, we remember that God is the Alpha and the Omega, He's the beginning and He's the end. Sebab kita tahu Tuhan adalah awal-awal dan Dia adalah akhir, dan Dia pegang kendali dan berdaulat. So by His word, we know He is in control. Jadi oleh karena firman-Nya kita yakin secara pasti Tuhan pegang kendali. And by His word, we can be assured that He will never leave us or abandon us. Dan dari firman-Nya sendiri kita juga mendapatkan suatu jaminan, dikatakan Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia tidak pernah membiarkanmu. When we remain faithful and obedient to His commands and His laws, He says to us, He is Emmanuel. He will never leave us and He will never forsake us. Nah, sewaktu kita itu taat kepada Dia, kita itu setia kepada aturan dan hukumnya, Dia menjamin kepada setiap kita, Dia adalah Immanuel, artinya Dia adalah Tuhan yang hadir di setiap kesesakan dan kesulitan kita. So for the faithful and the obedient, Jesus is our ever-present help in times of trouble. Jadi saya mau menguatkan saudara, bagi saudara yang taat dan setia kepada Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan jamin, Dia berkata, Aku adalah penolongmu di setiap kesesakan dan kesusahanmu. And from this portion of scripture, we also learn that according to the power of His word, we can choose to overcome our desire to sin. Dan dari firman ini juga kita bisa belajar, oleh karena firman-Nya yang berkuasa, firman itu mampu menolong kita menolak hal-hal yang tidak benar. Because His word cuts through the bone and the marrow to the deepest parts of our innermost being. Sebab di sini dikatakan firman-Nya menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. That is why we have the power to reject sin, and He will come to tear away our flesh according to Colossians 2:11. Makanya dari situ kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan sesuai dengan firman-Nya yang akan menyanggupkan kita untuk merobek kedagingan kita dan hawa nafsu kita sesuai dengan Kolose pasal 2 ayat 11. And from this portion of scripture, we also learn that by His word, we will be exposed, our hidden thoughts and intentions, and we will be judged accordingly. Dari sini kita juga belajar firman-Nya, ya, firman itu sendiri akan menelanjangi kita, menghakimi setiap pikiran dan niat hati seorang manusia. Nothing is concealed from His sight. Tidak ada satupun yang tertutup
di hadapannya. And when we read in John 12:48, it says, "Whoever rejects me and refuses to accept my teaching has one who judges him. The very word that I spoke will judge and condemn him on the last day." Sesuai dengan Yohanes pasal 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. I hope at least from here you understand what it means to carry the sword of the Spirit. Saya berharap dari sini saudara belajar dan mengerti apa sih artinya memakai pedang roh. I want to also share with you our experience when we first encountered the power of the sword of the Spirit. Saya juga mau membagikan satu pengalaman bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan sewaktu kita memegang dan memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. This is a real life experience. Ini nyata, benar-benar terjadi ya. There was this person, the parents said to us that all of the big names in Indonesia have tried to cast out the demon in this person, but not successful. Suatu hari kita dibawa satu orang ya yang kerasukan setan, dan orang tuanya berkata banyak sekali orang-orang yang besar sudah melayani dia, tetapi tidak berhasil untuk mengusir roh jahat yang ada di dalam dirinya. So this case was referred to us. Jadi orang ini dibawa oleh orang tuanya di hadapan kita. In their desperation, they don't know what else to do. Karena mereka udah nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. So they say, "Can we help?" Bisa nggak, tolong nggak bantuin. So we tried. Jadi kita coba, We prayed for this person. kita doain, We went through several rounds of deliverance. kita doakan doa pelepasan, dan beberapa kali. After a few sessions, we see that a few came out. Setelah beberapa sesi, kita melihat ada beberapa yang sudah keluar tapi belum kelar. But we know that there's still one big one that is refusing to exit. Kita tahu ada satu lagi yang paling kuat, yang pokoknya gimana pun nggak bisa keluar. So no matter how we try to cast the demon out in Jesus' name, the demon will just look at us and smile. He says, "I'm okay, Pastor. Yeah. You can rest now." Gimana pun, apapun yang kita coba ya, orang itu liatin kita, terus senyum-senyum dan berkata, "Aku udah oke kok, Pastor. Udah nggak usah usir lagi." Begitu jawabannya. So even as we tried, we couldn't get rid of this biggest one inside. Jadi kita udah coba beberapa kali ya, pelayanan pelepasan, udah doa beberapa kali, yang paling besar ini masih tidak bisa dikeluarkan. So I was praying and asking God, I said, "God, why is it that in your name we still cannot cast out this demon?" Terus saya juga agak bingung, saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa ya kok udah di dalam nama Tuhan Yesus, tetapi yang satu yang kuat ini masih belum keluar-keluar?" But God never answered. Tuhan tidak jawab. So we continue with the Bible study. Ya, jadi kita teruskan, kita tidak lagi melakukan pelepasan, sebaliknya kita menjalankan ini Bible study. So it was a very typical Bible study session, like, sitting across the table. Ini Bible study-nya Bible study biasa-biasa ya, cuman ini orang cuman di depan kita seperti yang biasa ya. So as we were expounding and learning the word of God, as I was reading scripture, Sewaktu saya cuma bacakan firman dan saya cuma menerangkan firman, suddenly this person fell off the chair and slammed against the wall behind. tiba-tiba dia terjatuh dari kursinya dan badannya menubruk dinding di belakangnya. So the person manifested, Dan setelah itu terjadi pelepasan, keluar setannya. and suddenly the demon came out Ya, setannya keluar. and the person was healed. Dan begitu orang ini langsung terlepas, langsung sembuh. We were shocked. Kita juga terheran. We didn't even lay hands. Kita bahkan tidak perlu tompang tangan, tidak menyentuh We dia. didn't even say, "In Jesus' name, get out." Kita bahkan tidak berkata di dalam nama Yesus keluar, tidak. But just by
reading scripture to the person. Waktu itu yang kita lakukan cuman membacakan firman Tuhan bagi orang tersebut. That day, what we experience is the ultimate presence of God. Hari itu yang kita alami adalah hadirat Tuhan yang luar biasa. We saw the power of the word of God, which is the sword of the Spirit. Kita melihat betapa berkuasa firman Tuhan, yaitu pedang roh. Just simply by the power of His word, Cuman kuasa firman Tuhan. God showed us, Tuhan menunjukkan kepada kita, mengajarkan kita. I don't need you to cast out the demon. Ya, yang usir setan itu sebetulnya bukan kalian. Just by the power of my word, Satan must flee. Yang usir setan itu sebetulnya kuasa firman Tuhan. That was the most amazing experience that we had. Itu adalah pengalaman yang paling merendahkan hati kita. That was the first time I saw God manifested Himself. Itu pertama kali aku melihat firman Tuhan berkarya sendiri. So, my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, now every time you read the word of God, please don't take it lightly. sewaktu engkau membaca firman Tuhan, jangan menganggap enteng. You must believe that there is power in His word. Engkau harus percaya firman Tuhan itu berkuasa dan firman Tuhan itu hidup. Okay, now let's move to the next portion of scripture. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ayo sama-sama kita lihat ayat berikutnya, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Let us now try to understand more about what is the word of God and what is the sword of the Spirit. Ayo sama-sama kita belajar lebih lagi mengerti apa itu firman Tuhan dan apa itu pedang roh. All scripture is God-breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction, for conviction of sin, for correction of error and restoration to obedience, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. Can I have the next slide please? The next page. Oke, jadi ini yang di atas itu versi Alkitab yang bisa kalian baca ya, tetapi yang di bawah ini yang saya terjemahkan sesuai dengan AMPC ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Oke, jadi diilhamkan ini juga adalah nafas hembusan Tuhan, bermanfaat sebagai petunjuk untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk memulihkan manusia di dalam ketaatan, dan melantik orang dalam kebenaran. Artinya belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, baik di tempat umum ataupun pribadi. Sikap yang dihormati, mempunyai integritas, dan berani menegakkan kebenaran. Dengan demikian, hamba Tuhan dilengkapi dengan keahlian dan sanggup menyelesaikan setiap perbuatan baik. So we learn that the word of God is the breath of God. Jadi kita belajar dari sini firman Tuhan yang di sini dikatakan diilhamkan adalah hembusan nafas dari Tuhan sendiri. What does it mean when it's God-breathed? Apa sih artinya sewaktu dikatakan ini adalah hembusan nafasnya Tuhan? It means it comes directly from the mouth of God, which is the breath of God. Artinya itu keluar dari mulutnya Tuhan sendiri, yaitu nafasnya. So many times people say, I don't hear God speaking to me. Banyak sekali orang berkata seperti ini, aku kok nggak bisa dengar suara Tuhan ya. You want to hear God speaking to you? Saudara serius mau mendengar suara Tuhan? Just read the Bible.
Bacain dong Alkitabnya. When you read the word of God, that is God speaking to you. Sewaktu engkau baca firman Tuhan dengan hati yang murni, pasti Tuhan akan berbicara kepadamu. So we can stop listening to man and start listening to God. Jadi supaya saudara nggak lagi sembarangan dengar sana sini, tetapi belajar mendengar dari Tuhan. I want to encourage all of you to come back to the truth in scripture. Saya mau menguatkan setiap saudara yang ada di sini, berbaliklah, ayo balik kepada firman Tuhan yang begitu berkuasa. So the word of God is also for instruction. Nah, firman Tuhan juga adalah instruksi. That means his word is the divine commandment. It is the injunction or laws that convict us of our sins and help us to reject abomination. Apa sih instruksi? Artinya dia adalah suatu hukum, suatu keharusan yang sanggup menginsyafkan kita agar kita bisa belajar menolak semua yang tidak sesuai Tuhan. So remember, his word is law, and by his law and by the power of his word, we can and must reject sin. Jadi ingat saudara, firman Tuhan adalah instruksi. Firman Tuhan adalah aturan dan hukum. Dan oleh karena instruksi, hukum, dan aturan ini, kita dimampukan untuk menolak abominasi. So his word is also for correction. Firman Tuhan juga adalah untuk memperbaiki diri kita. That means we don't use the word of God to criticize other people. Artinya apa sih? Ya, ini artinya cermin ya. Cermin itu artinya kita lihat diri sendiri ya. Kita memperbaiki diri kita sendiri. Cermin itu bukan untuk ke orang lain, begitu. Stop using the word of God and stop quoting scripture to antagonize people. Berhenti memakai firman Tuhan untuk menyerang orang lain. Firman Tuhan itu cermin untuk diri kita sendiri. We must learn to use the Bible and the scripture text as a mirror to evaluate ourselves first. Setiap kita seharusnya memakai firman Tuhan, mengevaluasi diri kita sendiri dan memperbaiki kesalahan sebagai cermin loh, cermin. If you have not practiced what you are preaching, then please do not correct others. Jikalau engkau belum melakukan apa yang engkau khotbahkan, engkau tidak berkuasa untuk merubah orang itu. So, when we talk about correction, it means the word helps to convict us of our sins and our error. Sewaktu kita berkata firman Tuhan itu akan sanggup memperbaiki kita, artinya apapun kesalahan kita, firman Tuhan sanggup. So after we are convicted of our sins, we are not supposed to get offended and angry. We are supposed to repent and desire holiness and obedience. Jadi sewaktu kita membaca firman Tuhan, sewaktu kita mendengar firman Tuhan, jikalau ada kata-kata yang menusuk kita, artinya kita harus cepat-cepat berubah, bukan menjadi tersinggung dan marah. And his word is also for training in righteousness. Dan firman Tuhan juga adalah untuk mendidik kita agar kita bisa hidup di dalam kebenaran. So we must learn to live in conformity to the laws and the commandments of God. Firman Tuhan akan mendidik kita agar kita menyesuaikan diri kita terhadap aturan Tuhan, bukan sebaliknya Tuhan yang harus ikutin kita. We must learn to desire the holiness and obedience rather than to desire the world. Jadi firman Tuhan ini jikalau kita izinkan akan mendidik kita untuk hidup kudus, mengejar kerajaan surga, bukan kerajaan yang ada di dunia ini. And his word also will make us complete in him. It will make us whole. Dan firman Tuhan juga akan menyempurnakan kita, membuat kita penuh. That means by his word, we can be spiritually matured. We must be spirit-filled. We must have a godly conduct.
and having a character that is pleasing to God. Jadi artinya firman Tuhan yang sanggup menyempurnakan kita ini akan membuat kita secara rohani dewasa, senantiasa dipimpin oleh Roh, yaitu mempunyai sikap yang menyerupai Tuhan, karakter kita yang berkenan di hadapan Tuhan. So when we learn and accept His teaching, it will equip us to be a genuine blessing to the body of Christ. Kalau kita itu benar-benar mau mengikuti semua firman Tuhan, firman Tuhan akan memampukan kita sehingga hidup kita adalah hidup yang membawa berkat kepada tubuh Kristus. And when we are equipped by His word, we are able to bring comfort and restoration to many people and even to restore others to spiritual maturity. Dan pada saat kita itu dilengkapi oleh firman Tuhan dan kita membawa berkat kepada tubuh Kristus, disitulah kita akan sanggup melayani orang, memberikan damai, memulihkan orang lain, dan menuntun orang lain untuk menjadi dewasa secara rohani. Okay, now let us move on to John chapter 14 verse 6. Ayo sama-sama kita lihat berikutnya Yohanes pasal 14 ayat 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. So what we learn here is we will enter into heaven only by the word that is Christ. Apa sih maksudnya di sini? Sangat sederhana. Kita cuma bisa masuk surga lewat jalan kebenaran. Jalan dan kebenaran itu adalah Kristus. Jesus said to us in the Bible in John chapter 10 that I am the door, and anyone who enters through me will be saved and will live forever and will go in and out freely and find pasture and spiritual security. Nanti saudara bisa baca sendiri Yohanes pasal 10 ayat 9, firman Tuhan berkata, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dengan bebas dan menemukan padang rumput selalu aman di dalam hati mereka. And when Jesus said in Psalms 119 verse 105, He says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path, meaning His word lead us to holiness and to eternity. Ini bisa dicatat karena nggak ada di PowerPoint-nya ya. Mazmur pasal 119 ayat 105 firman Tuhan juga berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. And again in Psalms 119, reading from verse 160, it says, The sum of your word is truth, the full meaning of all your precepts, and every one of your righteous ordinances endures forever. His word is law. It is by the sword of the Spirit that will govern us and eventually judge us. Dan di Mazmur pasal 119 ayat 160, firman Tuhan berkata, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil untuk selama-lamanya. And also in 1 John 5:3 it says, For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. And this is the meaning of the verse. It says, obeying His word is the evidence that we genuinely love Him. Nah, ini juga bisa dicatat khususnya untuk orang-orang yang selalu menganggap taat kepada Tuhan itu berat. Itu ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Tuhan, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. So when you have your free time, go and please read Psalms 119 verse 160 again, and then you will know what it means when we talk about the sword of the Spirit. Jadi nanti kalau saudara ada waktu, tolong dibaca ini, yang 3 ini ya, terutama yang Mazmur 119 ayat 160, biar saudara ngerti apa itu pedang roh. Okay, now we move to the next portion of scripture.
The word of God says in Matthew 16 verse 19, I will give you the keys, the authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth will have already been loosed in heaven. Saudara, saya berharap saudara belajar baik-baik khusus yang ada di Indonesia karena firman ini sering sekali disalahgunakan. Ayo sama-sama kita lihat. Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci, yaitu otoritas kerajaan surga. Apa yang kau ikat dilarang, tidak pantas, dan melanggar hukum di dunia ini akan atau sudah terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan diizinkan sesuai hukum di dunia ini akan terlepas di surga. Okay, I want to draw your attention to this portion, okay, where it says will have already. Nah, saudara dengar baik-baik ya. Ini beneran harus dengar baik-baik. Saya mau saudara fokus di satu kunci kata ini ya. Kunci kata ini adalah sudah. Ya, sudah terikat, sudah terjadi. What does it mean by will have already? Apa sih artinya sudah terikat, sudah terjadi? It means you cannot declare blindly, you cannot bind blindly, you cannot loose blindly. Artinya engkau tidak bisa sembarangan mengikat kalau itu melanggar hukum. Artinya engkau tidak bisa sembarangan mendeklarasi kalau itu melanggar hukum, atau engkau bisa main mengaku-ngaku sendiri jikalau itu melanggar hukum. We must only bind and loose according to what is written in scripture and what has been pre-approved by God himself. Artinya yang engkau bisa ikat dan yang engkau bisa lepas harus sesuai dengan yang diizinkan Tuhan atau yang tidak diizinkan Tuhan, sesuai dengan hukumnya. Nggak boleh main sembarangan. Firman ini banyak sekali disalahgunakan. So this means we cannot simply declare and proclaim the Bible verses blindly or take it out of context. Artinya jikalau saudara sembarangan deklarasi, nuntut, memakai firman di luar dari konteksnya dengan begitu buta, nggak ada gunanya. Our declaration must be according to the word of God and according to his will and his purpose. Deklarasi kita harus sesuai dengan hukum Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu dikatakan sudah terjadi. Just to give you some examples, when Jesus was tempted in the desert 3 times, he said, it is written. Saya kasih contoh ya, sewaktu Yesus digoda ya 3 kali, dia berkata, sudah dikatakan di Alkitab. What Jesus means is that it is written means it is law, it is by his command. Apa sih artinya sudah tertulis? Sudah tercatat, artinya sudah diizinkan. Ini adalah hukum Tuhan, ini sesuai hukum dan aturan. And when he says, man shall not live by bread alone, he did not make it up. It is already written. Sebab sewaktu dia berkata manusia bukan cuma makan dari roti, itu sudah menjadi suatu hukum. And when he says, we shall only worship the Lord our God, it is also already written. It is not something he just made up himself. Sewaktu dia berkata kita cuma bisa menyembah Tuhan, itu juga sesuai dengan kebenaran, bukan sesuatu yang dia karang-karang sendiri. During his time on earth, Jesus did not make up any new ideology or new concepts that is not already written in the word. Lihat, sebagai seorang anak manusia, sewaktu Yesus ada di muka bumi ini, dia nggak mengarangkan sesuatu
ide, suatu pemikiran ataupun sesuatu yang baru. Apa yang dia lakukan cuman menggenapi semua yang sudah tertulis di Alkitab. Because Jesus says, everything I say comes from the Father. I do not act according to my own will. Sebab firman Tuhan, Yesus berkata, semua yang kulakukan, semua yang kukatakan adalah berdasarkan dari Bapa. Dia tidak melakukan kehendaknya sendiri atau aturannya sendiri. So when we read John 12:49, Jesus said, I don't speak on my own authority. The Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. Nanti saudara bisa baca di Yohanes pasal 12 ayat 49. Firman Tuhan berkata, aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan, apa yang harus aku sampaikan. So just to give you some examples, we cannot say, I can do all things through Christ who strengthened me, declaring scripture, and then after that, I go and rob the bank. Aku kasih contoh ya saudara ya. Kita nggak bisa ngutip ayat sembarangan. Oh, aku sanggup melakukan hal apapun sesuai dengan Kristus yang sudah menguatkan aku. Setelah itu kerampok bank. Correct? Ya, nggak bisa kan That's begitu called kan? quoting scripture out of context. Itu artinya memakai firman Tuhan di luar konteks kebenarannya. We cannot just simply proclaim, oh, Jesus said, ask me of anything in my name and I will do it. Ya, ada yang berkata seperti ini. Pokoknya minta apa saja. Yesus kan sudah berkata, mintalah kepadaku di dalam namaku, pasti akan kulakukan. So people start to ask for money, ask for bigger house, ask for branded cars, and ask for more business, ask for promotion, and then when they don't get it, they become depressed. Ya, karena dia ajarkan seperti begini, mau minta apa tinggal bilang saja pasti kukabulin. Nah, anak-anak Tuhan Kristen apa kerjaannya? Minta duit, minta ini, minta itu, semua sesukanya, minta mobil ini dan itu. Every day they say more wealth, more blessing, and then they get depressed. Tiap kali kerjaannya duit lebih banyak lagi, duit lebih banyak lagi, nanti nggak dapat depresi. Because they don't know that the correct context in the Bible says, ask of me according to my character and my name. Meaning, as presenting all that I am. When you read in John chapter 14 verse 14 in the AMPC. Jadi apa sih maksudnya di sini dikatakan jikalau engkau meminta sesuatu yang sesuai dengan namaku, kehendakku, aku akan melakukan semua yang menyerupai aku. Nanti kelar ini saudara bisa catat, bisa baca di Yohanes pasal 14 ayat 14. Because Jesus says, ask of me anything in my name, as presenting all that I am, and I will do it. Sebab di sini dikatakan, Yesus berkata, engkau boleh minta apapun yang sesuai dengan namaku, karakterku yang menggambarkan aku. Jadi ada kondisinya, bukan sembarangan, saudara. We also cannot continue to proclaim, by his stripes I'm healed, by his stripes I'm healed of cancer. And then when we don't get healed, we become depressed. Or when our loved one dies from cancer, we start to get angry with God. Kita juga nggak bisa sembarangan ngotot dan proklaim, apalagi doain orang oleh karena bilur-bilurnya aku sembuh, oleh karena bilur-bilurnya aku sembuh. Itu nggak sesuai konteks firman Tuhan. Nanti doa seperti ini ngotot. Nanti kalau masih tetap kena penyakit, oke, marah sama Tuhan. We know that Jesus can heal. I am a living example. Saudara jangan salah sangka. Kita tahu Yesus sampai hari ini masih bisa menyembuhkan. Aku adalah suatu kesaksian hidup Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan.
And even though Jesus can heal, we must know that he is not obligated to heal everybody. Biarpun kita tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tetapi suka-suka dia mau menyembuhkan siapa dan siapa yang sudah waktunya untuk pulang. Kalau enggak di dunia ini enggak ada yang mati dong. So we cannot continue to keep quoting by his stripes I'm healed because it is out of context. Jadi tolong ya, apalagi ini banyak sekali yang di Indonesia kalau doain orang kesembuhan, cukup deh minta sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong jangan pakai ayat ini, jangan suka-suka pakai ayat ini. Kadang lata, kadang ikut-ikutan, kadang nggak ngerti firman karena ayat ini tidak sesuai dengan konteksnya dipakai untuk kesembuhan. Because the context, the actual representation of that verse is he was pierced for our transgressions. Dia itu ditusuk oleh karena kenajisan dosa kita. So by his stripes we are healed from the sickness and the decay of sin. Jadi oleh karena bilur-bilurnya kita sembuh dari dosa dan kenajisan kita. Apa hubungannya dengan kanker? So this simply means he died for the forgiveness of our sins because he is the sacrificial lamb. Artinya dia mati untuk menebus dosa kita. Dia menjadi korban hidup yang disembelih. Jesus did not die on the cross so that people can be healed of cancer. Dia bukan cuma semata mati di kayu salib, cuma nyembuhin kanker. So please stop twisting God's arm. Tolong harus ngerti firman sesuai dengan konteks kebenarannya. Jangan lagi latah, jangan lagi ikut-ikutan. When he died on the cross, he empowered us to break the bondage of sin in our lives so that we have no excuse to continue to live in sin. Sewaktu dia mati di kayu salib, dia menyembuhkan kita dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi cari alasan. Dia mati untuk menebus dosa kita, merobek belenggu-belenggu dosa. Oleh karena itu kita bisa hidup untuk taat kepadanya. So the correct usage should be this way. He was crucified for my sins. So by his stripes I am healed from the sickness and the decay of sin. That is why I do not continue to indulge in my sinful pleasures. Jadi konteks kebenarannya adalah seperti ini. Dia ditusuk oleh karena kenajisan dosaku. Dia mati untuk menebus dosaku. Oleh karena bilur-bilurnya aku dibebaskan dan sembuh dari kenajisan dan dosaku. Oleh karena itu aku akan sanggup untuk hidup untuk dia dan menolak semua yang najis dan yang dosa. This verse should be used to break the bondage of habitual sin in our life. Firman ini seharusnya dipakai untuk memecahkan dan merobek kenajisan dan dosa dan belenggu-belenggu dosa yang mengikat seseorang. It should not be used to force God to heal us from our physical sickness. Bukan dipakai ngotot-ngotot untuk menjadi Tuhan harus menyembuhkan penyakit kita. So I just want to caution all of you, please stop proclaiming and declaring scripture out of context. Ya, tolong sekali lagi. Jangan memakai firman Tuhan di luar dari konteks kebenarannya. Oke, ya, jangan. Sekali lagi saya ulangin, kalau saudara mau doain orang sembuh cukup. Tuhan tolong sembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak perlu pakai oleh karena biru-biru, karena saudara belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Now, one more example I want to share with you is this, that we should not be so ignorant to say that I'm under grace
I'm not under law anymore. Satu lagi yang harus saya tekankan ya, untuk orang yang masih belum tahu kebenaran, janganlah selalu berkata, aku kan di bawah kasih karunia, enggak di bawah hukum. So the correct context of scripture tells us that it is by his power or by the power of his grace that when we fulfill his law through the rejecting of sin, then this is the power of his grace in our life. Sebetulnya ayat ini ya juga sering dipakai di luar konteksnya. Apa sih maksudnya? Aku di bawah kasih karunia, aku tidak lagi di bawah hukum. Artinya pada saat kasih karunia Tuhan yang engkau terima mampu menolongmu untuk menolak dosa sehingga hidupmu tidak lagi akan dihakimi oleh karena dosamu. Itu loh arti sesungguhnya. When you read Titus chapter 2 verse 12, it says, His grace has trained us to reject and renounce all ungodliness. Nanti saudara akan baca sendiri ya, itu ada di Titus pasal 2 ayat 12 dikatakan kasih karunia Tuhan itu dipakai untuk menolongmu untuk menolak dosa. That means by his unmerited favor, by his grace, we have the power to reject sin, and we must continue to reject sin and live in holiness. Jadi kebenaran firman Tuhan sesuai dengan konteksnya adalah oleh karena kita menerima kasih karunia ini. Dan kasih karunia ini akan terus-menerus memampukan kita, akan kita terus menolak dosa, sehingga hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Itulah kasih karunia. So if you say that we are under his grace, that means we receive his unmerited favor, we have no more excuse to indulge in sinful pleasures. And that is why as we continue to reject sin, we fulfill the requirements of the law. Jadi jikalau engkau berkata engkau ada di dalam kasih karunia Tuhan, sama dengan engkau sedang berkata, aku sudah dilengkapi, aku sudah dimampukan untuk menolak dosa, sehingga aku sanggup hidup di dalam aturan Tuhan. Itu loh maksudnya. So my friends, please do not continue to quote scripture out of context. Jadi tolong saudara-saudari yang ada di RGM, jangan lagi sembarangan memproklamir klaim-klaim firman Tuhan di luar konteks firman-Nya. So I hope now you understand what is the sword of the Spirit and how we can use the sword of the Spirit. Jadi saya berharap semua di sini udah tahu secara jelas apa itu pedang roh dan bagaimana saudara bisa memakai pedang roh ini. Okay, now for the last portion we will look at how to pray unceasingly. Nah, ini porsi terakhir ya, bagaimana kita bisa terus bertekun di dalam doa. This portion of the full armor is very important. Di porsi ini sangat penting. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 it Next says, slide please. Rejoice always and delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer in every situation, no matter what the circumstances be. Thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Bersukacitalah senantiasa di dalam imanmu. Tetaplah bertekun dalam doa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. That means we must have a lifestyle of continuous praying and habitually praying every day, crying out to God. Artinya kita harus menjadi seorang yang punya kebiasaan untuk selalu berdoa tidak henti-hentinya. No matter what is your challenges, what are the pain that you're going through, we must continue to pray and give thanks in all situations. Maksudnya begini loh, apapun situasi saudara, mau itu baik, mau itu buruk, mau itu dalam kesesakan,
ini harus menjadi suatu pola kehidupan kita untuk terus berdoa, bertekun dalam doa, dan dengan sikap bagaimana kita berdoa selalu dalam sikap bersyukur. Even battling cancer for 10 years, no matter how bad the situation is, no matter how painful, I will continue to pray and give thanks until I have peace inside. Mau seberapa buruk situasiku, 10 tahun aku berjuang melawan kanker, situasiku begitu buruk, begitu sakit, tetapi penekananku adalah aku tetap pegang teguh, terus berdoa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Seberapa lama aku berdoa, pokoknya aku doa terus sampai di dalam hati ini damai. So 10 years battling cancer, how do I get strength? I pray unceasingly and I pray persistently. 10 tahun ini dari mana aku mendapatkan kekuatan? Dari sini aku tetap bertekun di dalam doa, terus mengucap syukur dalam kondisi apapun, tidak mau berhenti, tidak mau mengalah, tidak mau mundur. And you must know that when we pray, we should not complain, we should not blame God. I only say, thank you, Jesus. No matter what happens, I choose to praise you and give thanks. Dan di sini kita nggak diajarkan berdoa dengan mempertanyakan Tuhan, marah kepada Tuhan, atau komplain terus. Di sini kita diajarkan doa dengan hati yang penuh dengan bersukacita, ya, mengucap syukur. Jadi inilah yang aku lakukan persis 10 tahun. Doa saya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sesuai dengan ayat ini, disitulah aku mendapatkan kekuatanku. 10 years battling cancer, not once did I say, God, you must heal me. 10 tahun berjuang melawan kanker, enggak pernah sekalipun aku komplain kepada Tuhan, Tuhan engkau harus ya sembuhkan aku, yang enggak pernah. I only say, God, give me the strength to go through this test and help me be victorious. Aku cuman berdoa, Tuhan beri aku kekuatan untuk melampaui ujian ini agar aku keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. And I never fall into depression because I always pray, Lord, the joy of the Lord shall be my strength. Dan aku juga enggak pernah depresi karena doaku selalu begitu. Tuhan, terima kasih, sukacitamu adalah kekuatanku. That's why in Luke chapter 18 verse 1 it says, also Jesus told them a parable to the effect that they ought always to pray and not to turn coward, to be faint, to lose heart, and to give up. Jadi sama sesuai dengan yang ditulis di Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak mengecut. So even as we are going through the pain, the difficulties and the challenges, we must continue to pray unceasingly and we must not be fearful, we must not faint, we must not give up. Biarpun situasi seburuk apa, engkau lakukan bagianmu sesuai dengan firman Tuhan yang sanggup berkarya, hidup dan berkuasa atas dirimu, yaitu terus berdoa, mengucap syukur dan berdiri kokoh. We must continue to pray and not allow the situation to cause us to have fear and anxiety, and we must not allow our fears to cripple us, to make us doubt God. Engkau harus terus bertekun berdoa. Jangan pernah izinkan situasimu membuatmu kewalahan. Jangan pernah mengizinkan situasimu membuat engkau menjadi pincang, ketakutan, gelisah, bahkan meragukan
ataupun mempertanyakan Tuhan. So prayer is our weapon to overcome all the attacks of Satan. Sebab doa semacam ini adalah senjatamu yang begitu kuat agar engkau bisa menang atas segala serangan iblis. So remember, do not give up. Continue to Ingat press on and saudara, pray. jangan pernah menyerah. Engkau harus terus bertekun berdoa sampai engkau menang. Even when it is so difficult to pray, you can start to pray in tongues and allow the Spirit within you to connect with God. Bahkan jikalau engkau lagi lemah, tidak sanggup lagi berdoa, nggak tahu mau ngomong apa, udah ngomong sampai nggak ada kata-kata harus keluar. Ini hati udah begitu sakit. Teruslah berseru kepada Tuhan. Engkau bisa memakai bahasa lidah agar rohmu connect kepada roh Tuhan. It is during our deepest, darkest moment when we don't know what else to pray. That is the time we pray in tongues. Nah, ini loh, berbahasa lidah ini dipakai khusus untuk momen seperti ini. Sewaktu di dalam ini ibaratnya udah mau meledak, udah begitu lemah, udah begitu kesakitan, gak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita berdoa sampai gak ada suara lagi, biarlah izinkan engkau sendiri, biar rohmu yang keluar dan berseru-seru kepada Tuhan dengan berbahasa lidah. Praying in tongues is not supposed to be for us to pray openly in tongues and then just to show off and to make people think that we are filled with the Holy Spirit and so holy. Dengan cara ini engkau memakai bahasa lidah. Bahasa lidah itu bukan dipakai untuk tempat umum, untuk memamerkan berjam-jam di sana, nggak tahu untuk tujuan apa, cuman untuk memamerkan kita kelihatannya lebih kudus, hidup lebih benar, begitu. Bukan dengan cara begini. Pray in tongues. It is a gift from God. Remember how to use that gift effectively and not to abuse it. Ingat, yang tahu berbahasa lidah itu adalah pemberian dari Tuhan. Hadiah dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita jangan pernah menyalahgunakan hadiah, pemberian dari Tuhan kepada kita. Okay, coming to the last portion of scripture, we read Revelation chapter 3 verse 21. Oke, ini udah ayat yang terakhir. Wahyu pasal 3 ayat 21. He who overcomes the world through believing that Jesus is the Son of God, I will grant to him the privilege to sit beside me on my throne, as I also overcame and sat down beside my Father on his throne. Barang siapa menang atas dunia ini karena percaya kepada Yesus anak Tuhan, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tatanya. So remember, my friends, to believe is not just lip service, yeah. It is to adhere to rely on, and to trust in Jesus. Dengar baik-baik saudara, kita udah sering belajar yang satu ini. Percaya itu bukan cuma sekedar di bibir kita ya. Sedangkan percaya itu adalah bersandar dan yakin sepenuhnya kepada Yesus, taat, bersandar dan yakin. To believe means to adhere to his law, to rely on his strength, and to trust in him completely. Percaya itu artinya taat sepenuhnya kepada firman-Nya, bersandar sepenuhnya kepada Dia, dan percaya kepada Dia dengan segenap hatimu. Itulah percaya. We must not waver, and we must continue to obey and abide by his word. Jangan goyah, tetapi selalu taat dan melekat kepada firman-Nya. Remember, we are not only hearers of the word, but we must also be the doers of the word. Kita bukan cuman mendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. So I want to encourage all of you, my brothers and sisters, you are obedient and faithful children of God. Saya mau menguatkan setiap yang ada di sini, engkau adalah orang-orang yang taat dan mau setia kepada Tuhan. And all of you here at RGM, I know that you are considered as co-heirs
of the eternal inheritance of Christ. Dan saya percaya untuk yang ada di sini, saya percaya engkau adalah orang yang taat dan orang yang setia dan engkau akan mewarisi kekekalan. Now this is not proclaiming blindly, okay? Ini saya bukan sedang mendeklarasi secara buta ya. Because Jesus said for those who are faithful to him. Sebab firman Tuhan berkata bagi orang-orang yang setia kepadanya. Just like how he is faithful to God. Sama seperti Yesus setia kepada Allah Bapa. We will sit down beside his throne and we will rule together with him in the New Jerusalem. Kita akan duduk bersama-sama dengan dia dan memerintah bersama-sama dengan dia. So for all who are faithful and obey, Jesus is our Messiah. Jadi bagi setiap orang yang taat, setiap orang yang setia, Yesuslah sang penyelamat kita. And all those who are humble enough to receive and accept the laws of God, you are the sons and the daughters of El Shaddai, which is God Almighty. Bagi setiap orang yang merendahkan hati mereka dan mau taat kepada firman Tuhan, engkaulah putranya, engkaulah putri Tuhan yang maha berkuasa. Okay, we've come to the end of the session on the full armor of God. Ini sudah terakhir ya, perlengkapan senjata Allah. Kita punya 5 sesi. Kalau ada yang miss bisa lihat di YouTube kita, Restore Global Missions. Before we end, let me just give you a full summary of what we have gone through in the 5 sessions. Ya, sebelum kita akhiri ini, saya membuat suatu summary ya dalam 5 sesi ini apa yang sudah kita bahas ya. Kalau mau dicatat, tolong dicatat. So in case if you are still not too sure what you have learned, listen carefully as I go through. Point by point. Kalau masih belum tangkap benar-benar, bisa diulangin, dinonton ulang di YouTube atau bisa dicatat yang nanti akan kita bagikan selama 5 sesi ini. So remember the reason and the purpose why we put on the full armor of God. We put on the full armor of God so that we can all take our stand against the devil's scheme. Ingat, ngapain engkau harus memakai perlengkapan senjata Allah? Itu tujuannya supaya engkau sanggup berdiri kokoh melawan siasatnya si iblis. So remember our warfare, our spiritual warfare is to fight against the deceptions of Satan because he is the father of lies. Perang kita adalah perang melawan tipu siasat dari bapa segala dusta. So we do not put on the full armor to literally fight with demonic beings. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, bukan seperti beneran imajinasi kayak main film silat-silatan sama setan. Itu bukan begitu. Your battle is only here to here. Ingat ya saudara ya, ini medan peperanganmu cuman sebatas dari caramu berpikir sampai caramu merasa. So as we buckle on the belt of truth, let us be governed and girded by his word. Berikat pinggang kebenaran, yaitu kehidupanmu diikat dan diatur sesuai firman Tuhan. That means we must be sustained by the word and by his laws daily. And we must be putting on Christ and make no provision for the flesh to fulfill the desires of its lusts. Sewaktu engkau berikat pinggang kebenaran, artinya hidupmu ditopang oleh hukum dan aturan Tuhan. Kenakan Kristus dan engkau melawan dengan tidak mengizinkan kedaginganmu menang. Our breastplate of righteousness must be firmly in place. Berbaju zirah keadilan. So that is the evidence of our spiritual maturity and constantly deadening our flesh every day. Artinya hidupmu terbukti adalah hidup yang memancarkan kedewasaan secara rohani. Engkau terus-menerus mematikan kedaginganmu. So that means we must be
consistently walking in the Spirit and no longer indulging in our flesh. Artinya hidupmu selalu dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan. That means to be consistently practicing and pursuing biblical holiness. Secara konsisten engkau akan mengejar terus bagaimana hidup kudus sesuai dengan Alkitab. Remember, the evidence of the Holy Spirit living in us is not how well we can speak in tongues, but it is our deep desire for holiness. Ingat saudara, bukti dari engkau punya Roh Kudus hidup di dalam dirimu atau enggak tidak diukur oleh berapa jam engkau sanggup berbahasa lidah, tetapi seberapa hidupmu merindukan untuk mencari Tuhan, haus dan lapar akan kebenarannya. What it means is very simple. No point for us to pray in tongues but continue to sin against God. Artinya apa sih? Nggak peduli deh, you mau bahasa lidah 2 jam, 3 jam, 10 jam sehari, tapi kalau hidupmu masih tetap dosa. It will be better for you to desire holiness and then pray in tongues when you are alone with God. So that your spirit can become one with His. Bagusan engkau merindukan, sangat haus akan hidup benar, setelah itu engkau baru berbahasa lidah. That is why you desire and crave for holiness. Ya, itulah yang sebetulnya membuktikan seseorang itu dipenuhi Roh Kudus atau tidak, yaitu mereka sangat haus dan lapar akan hidup kudus. So let our feet be fitted with the readiness of the gospel of peace. That means we may be convicted to regret and mourn our past sins as well as our sinful character. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya hidupmu diinsyafkan. Engkau menyesal atas dosa dan kelakuanmu yang dulu. Remember, we learn in scripture the gospel of peace is repentance. Ingat ya saudara ya, Injil damai adalah Injil pertobatan. So as we repent, then we can effectively lead others in the body of Christ to repentance. Sewaktu kita sendiri bertobat, menyesal atas dosa kita dan berubah, dari perubahan kita sendiri kita baru sanggup menuntun orang lain di dalam pertobatan. That is why we are called the peacemakers. Blessed are the peacemakers because we reconcile men back to God through repentance. Dan orang lain yang engkau tuntun itu agar mereka juga bertobat, agar mereka juga menyesali kesalahan mereka, agar engkau bisa menjadi pembawa damai, mendamaikan manusia yang berdosa kepada Tuhan. Next, when we Shema, we increase our faith. What is Shema? Shema means you hear and you obey. Selanjutnya, pada saat kita Shema, apa sih Shema? Shema artinya mendengar dan melakukan. The only way to increase our faith is to be obedient and faithful to practice the word. Satu-satunya cara jikalau saudara mau iman saudara menjadi kuat dan semakin kuat adalah menjadi pelaku firman. Because faith comes by hearing and obeying the word of God. Sebab firman Tuhan datang dari mendengar dan taat akan firman Tuhan. So when we effectively do that, we can take up the shield of faith. Jadi pada saat kita mendengar dan melakukan, inilah artinya kita sanggup menggunakan perisai iman To extinguish all the fiery arrows of the evil one. dan perisai iman ini akan sanggup memadamkan semua panah api dari si jahat. So through the word, through the obedience to the word, we can resist and reject sin. Jadi ingat, dengar saudara, dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, engkau akan sanggup menang atas semua godaan yang datang. Next, we must learn how to put on the helmet of salvation, meaning we must allow Jesus to take every thought and emotion captive
unto the obedience to his laws, his teachings, meaning we must obey and abide according to sola scriptura. Berikutnya, memakai ketopong keselamatan, artinya menahan pikiran dan perasaan kita di dalam ketaatan akan firman Tuhan. So, putting on the helmet of salvation means there must be a renewal of our mind to the point where we practice the fear of the Lord, which is to reject sin. Apa sih artinya memakai ketopong keselamatan? Artinya pada akhirnya akan terjadi pembaharuan di dalam pikiranmu sehingga hidupmu adalah hidup yang mempraktekkan takut akan Tuhan. And as we take up the sword of the Spirit, which is the living and active word of God, it will give us the instruction and provides correction for us. Pedang roh firman Tuhan yang hidup adalah untuk mendidik kita dalam kebenaran. It will penetrate deep into our innermost being with the power to convict us, to discern between right and wrong, and training us to walk in righteousness. Yang sanggup menginsyafkan kita agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan yang akan menuntun kita ke hidup yang kudus. The word of God will also be used to judge us on Judgment Day. Firman Tuhan juga lah yang akan menghakimi kita di hari penghakiman. His word is the only thing that will lead us onto the path of holiness, and it will convict us of our wrongdoing, and ultimately the sword of the Spirit will guide us to the narrow path where only very few will enter through the narrow gate after we all give account before God. Firman Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk kita mau jalan ke jalan yang sempit. Sama seperti yang sudah dinubuatkan. Cuman sedikit yang bersedia mengambil jalan yang sempit itu. And finally, we must pray unceasingly with a heart of gratitude without complaining, especially during difficult moments, because it is our offensive weapon against the attacks of Satan. Berdoalah tanpa henti dengan hati yang bersyukur, terutama dalam waktu kesesakan, karena itulah senjata paling ampuh yang sanggup melawan serangan setan. So my friends, my dear brothers and sisters, let us put on the full armor of God so that when the day of evil comes, which means in the times of testings, temptations, and difficult challenges, we may be able to stand our ground. Saudara-saudariku, ayo kenakanlah perlengkapan senjata Allah agar di hari-hari yang semakin sulit dan jahat ini kita akan sanggup berdiri teguh melawan semua godaan dan kesulitan, tidak tergoyah. Remember, my friends, we are more than conquerors, and because Jesus says, I have overcome, we all must overcome. Ingat saudara, engkau diciptakan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Sebab Yesus sudah berkata, Dia sudah menang. Dan kemenangan ini sudah diberikan kepada orang yang mau taat. So stand firm, do not waver, and you shall be victorious in Christ. Jadi engkau harus berdiri, engkau harus bangkit, kokoh, tidak tergoyah, dan engkau pasti akan menjadi umat yang lebih dari pemenang. Shall we pray?